Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Losa harap kita semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga dalam keadaan yang sehat. Mungkin di antara adik-adik yang saat ini sedang sakit, Losa berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memulihkan adik-adik semuanya. Dan adik-adik boleh kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Nah, hari ini Losa Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu IKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kami. Dan pada pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan sukacita, dengan semangat yang baru yang datang daripada Tuhan. Bahkan di pagi hari ini, Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan masih di dalam kitab Daniel ya adik-adik ya. Dan hari ini kita mau belajar di dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tetapi Losa akan membacakan untuk kita semuanya di ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Nah, adik-adik, tema di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu doa Daniel. Doa Daniel. Seperti yang kita ketahui bahwa Daniel merupakan salah satu seorang buangan yang ikut ditawan ke Babel dari kerajaan Yehuda. Dan Daniel juga senantiasa terbiasa untuk berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Di dalam doa-doa yang dinaikkan oleh Daniel, ia juga menaikkan doa untuk kotanya, yaitu kota Yerusalem. Kenapa Daniel menaikkan doa untuk kota Yerusalem kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menghukum kota Yerusalem. Tuhan menghukum kota Yerusalem karena orang-orang di sana pada saat itu telah berbuat dosa dan telah salah. Mereka telah berlaku fasik dan telah memberontak, bahkan menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. Bahkan orang-orang Yehuda pada saat itu, mereka juga tidak taat kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah utus untuk berbicara dan memperingatkan mereka pada saat itu. Mereka juga tidak senantiasa menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan mereka juga berlaku murtad terhadap Tuhan. Nah, karena hal-hal demikian yang mereka lakukan, hal-hal demikian yang mereka kerjakan, maka Tuhan menghukum mereka. Dan Daniel berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi seruan doanya. Kiranya Tuhan juga senantiasa memulihkan keadaan kota Yerusalem pada saat itu. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada saat itu. Nah, adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kita senantiasa belajar ya adik-adik ya, untuk berdoa bagi tempat di mana kita tinggal saat ini. Mungkin di antara adik-adik sudah rajin untuk berdoa, tapi masih berdoa untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk teman-teman. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk kita senantiasa belajar untuk berdoa. Berdoa bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Berdoa untuk Bapak RT RW kita. Berdoa untuk Bapak Camat kita. Berdoa untuk kabupaten kita. Berdoa untuk provinsi kita. Bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Mengapa kita perlu untuk berdoa untuk
lingkungan kita, RT RW kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita, karena kita ini masih hidup bersama-sama, bahkan kita juga hidup di tengah-tengah mereka. Sehingga kita pun juga menjadi bagian dari komunitas tersebut. Kita ini sebagai bagian dari komunitas tersebut. Maka kita juga perlu berdoa untuk lingkungan kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Maka Loso mau ajak adik-adik nih, di tengah-tengah keadaan pandemi ini, pastinya bangsa dan negara kita, pemerintahan kita mengalami kesulitan ya adik-adik ya. Dan yang harus kita lakukan selain kita menaati apa yang menjadi peraturan pemerintah, kita juga harus berdoa untuk tempat kita tinggal saat ini, untuk bangsa dan negara kita saat ini. Karena kesejahteraan kota kita itu juga menjadi kesejahteraan kita. Seperti dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Nah adik-adik, Losa harap kita semuanya dapat melakukan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Dan Losa yakin Tuhan senantiasa akan menolong kita semuanya untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk firman Tuhan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memimpin kami dan Tuhan menolong kami. Dan sekarang kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya renungan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.